Baiklah, karena waktunya sudah jam 2 siang, maka mulai saja ya. Hari ini yang hadir ada 14 orang ya, yaitu Edeltrudis Helena, Albertus Arif Rinardi, Bagus Andika, Febrianti, Freddy Ananta Putra, Iputu Gede Mahendra, Iwayan Sunarbawa, Idewo Madewisnu, Maria Matilde, Nicam, selanjutnya Niputu Irmayanti Fadila, Niwayan Ekayanti, Nilo Gede Sintia Pramesti. Ya. Bapak share dulu materinya. Nanti misalkan ada yang bertanya bisa lewat chat ya. Nah, hari ini topiknya yaitu teknik dokumentasi ya. Jadi dari kata dokumentasi, nah sudah jelas ya bahwa itu adalah sebuah teknik di dalam membuat sebuah laporan ya. Jadi di dalam akuntansi laporan itu ada beberapa ya. Ada laporan laba rugi, lalu laporan perubahan modal, lalu ada neraca dan arus kas. Ya. Untuk laporan laba rugi dia akan bersumber ya datanya di neraca saldo ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang neraca saldo ya. Jadi neraca saldo di sini akan berisi ringkasan semua akun beserta saldo akhirnya ya. Adapun ketentuan di dalam neraca saldo itu adalah antara debit dan kredit itu harus sama ya totalnya. Jika tidak sama maka ada yang salah di buku besarnya ataupun penjurnalannya. Hari ini kita masuk ke laporan laba rugi ya. Jadi ini laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menggambarkan ya tentang laba atau rugi ya perusahaan tersebut ya. Kondisi laba terjadi apabila pendapatan lebih besar daripada beban operasional. Sedangkan posisi rugi terjadi apabila pendapatan itu lebih kecil dari beban operasional. Nah, di sini salah satu contoh ya laporan laba rugi untuk perusahaan jasa ya. Jadi perusahaan itu ada beberapa ya. Ada perusahaan jasa, ada dagang dan manufaktur. Yang paling sederhana itu adalah perusahaan jasa. Nah, di sini Bapak sudah siapkan ya formatnya. Yang pertama ada pendapatan ya. Jadi pendapatan ini menggambarkan ada kas masuk ya di dalam perusahaan itu ya. Yang pertama ada sewa kendaraan ya. Jadi sewa kendaraan jadi kodenya itu adalah 4-101 ya. Selanjutnya kita inputkan nilainya ya. Jadi nilainya kita ambil di neraca saldonya. Jadi berapa pendapatannya? Misalnya 9 juta. Tinggal enter. Kemudian ada pendapatan lain-lain. Di sini supaya dia tidak sendiri ya. Minimal sebenarnya harus ada 2 ya. Dan di neraca saldo cuma ada 1 aja pendapatannya. Maka harus dibuat lagi 1. Namanya pendapatan lain-lain.
jumlah pendapatan sebelum pajak tinggal ditambahkan ya. Nah, di sini sudah Bapak isi ya. Jadi 3 sama dengan 1 plus 2 ya. Jadi satunya itu adalah pendapatan sewa kendaraan, duanya adalah pendapatan lain-lain ya. Jika ada orang lain membaca laporan, jadi dia akan melihat angka ini 3 sama dengan 1 plus 2 ya. Artinya itu adalah untuk mendapatkan jumlah pendapatan sebelum pajak itu didapatkan dari pendapatan sewa kendaraan ditambah dengan pendapatan lain-lain ya. Nah, kita tambahkan 9 juta ditambah 0 jadinya 9 juta ya. Selanjutnya ada pajak final ya 0,5%. Jadi tinggal dikali saja 0,5% dikali pendapatannya sama dengan 0,5% dikali 9 juta ya. Kali 9 juta lalu enter jadinya 45.000 ya. Ini pajak finalnya. Jadi 0,5% ini dikenakan untuk perusahaan yang pendapatannya di antara 4,1 miliar ya, 4,1 miliar ke bawah ya, bukan ke atas. Selanjutnya ada jumlah pendapatan setelah pajak. Jadi didapatkan di sini sudah ada keterangan 5 sama dengan 3 kurang 4. Nah, itu artinya untuk mendapatkan jumlah pendapatan setelah pajak itu didapatkan dari jumlah pendapatan sebelum pajak dikurangi pajak final 0,5%-nya ya. Artinya 9 juta dikurangi 45.000 ya. Sekarang kita kurangi 9 juta dikurangi 45.000. Jadinya 8 juta 955.000 ya. Selanjutnya ada beban operasional ya. Jadi ada biaya iklan ya. Jadi di dalam menentukan akun yang ada di laporan laba rugi itu ditentukan dari jumlah akun yang ada di neraca saldonya ya. Jadi biaya iklan ya kita linkkan, hubungkan. Nah, biaya iklan ya sebesar 300.000 ya sama dengan enter ya. Biaya lain-lain ya. Kita lihat di neraca saldo tidak ada beban atau biaya lagi, cuma satu aja ya. Nah, di sini supaya ada 2, kita tambahkan biaya lain-lain ya. Biaya lain-lainnya 0. Selanjutnya jumlah beban operasional. Jadi jumlah beban operasional didapatkan dari biaya iklan ditambah dengan biaya lain-lain ya. Tinggal kita tambahkan. Enter ya 300.000. Selanjutnya kita mencari laba atau rugi bersih sebelum pajak ya. Jadi didapatkan dari, nah di sini sudah ada 9 sama dengan 3 kurang 8. Berarti untuk mendapatkan laba atau rugi bersih sebelum pajak, itu didapatkan dari jumlah pendapatan sebelum pajak, nah ini ada angka 3-nya, dikurangi 8. 8 itu apa? Jumlah beban operasionalnya. Jadi di sini 9 sama dengan 3 dikurangi 8. Ya. Sama dengan 3 ya. 9 juta dikurangi 8 ya. 9 juta dikurangi 300.000. Jadinya 8.700.000 ya. Selanjutnya laba atau rugi bersih setelah pajak itu didapatkan dari 5 dikurang 8. Nah, 5-nya apa? 5-nya adalah jumlah pendapatan setelah pajaknya. 8-nya apa? Jumlah beban operasionalnya. Jadi di dalam mendapatkan laba atau rugi bersih setelah pajak didapatkan dari jumlah pendapatan setelah pajak dikurangi jumlah beban operasionalnya. Sama dengan diklik angka 8.955.000-nya dikurangi dengan 300.000 ya. Jika sudah enter ya. Hasilnya itu adalah 8.655.000. Selanjutnya ada laporan perubahan modal ya. Jadi laporan perubahan modal di sini adalah sebuah laporan yang menggambarkan modal
yang ada di perusahaan tersebut ya di akhir ya. Jadi modal awal, nah di sini untuk modal awalnya kita bisa lihat di neraca saldo ya. Jadi kita hubungkan ya sama dengan lalu klik sheet neraca saldonya, kemudian klik angka 600-nya ya, 600 jutanya ya. Lalu enter ya. Kemudian laba rugi bersih sebelum pajak ya. Jadi kita hubungkan, jadi laba rugi bersih sebelum pajak kita hubungkan ke laporan laba rugi ya. Nah ini ya 8.700.000. Setelah itu enter. Setelah itu dijumlahkan ya. Dijumlahkan modal awal ditambah dengan laba atau rugi bersih sebelum pajaknya. Jadinya 6 juta ditambah 600 juta ditambah 8.700.000. Mendapatkan angka nilai 600 berapa ini? 608 juta ya, 700.000 ya. Selanjutnya prefer ya, kita lihat ada nggak prefer di neraca saldonya? Tidak ada ya. Jika tidak ada, isi nol aja. Selanjutnya modal akhir tinggal 608.700.000 ditambah dengan 0 menjadi 608.700.000 ya. Nah, itu untuk laporan perubahan modalnya. Selanjutnya neraca. Jadi laporan neraca, nah ini neraca aja seharusnya. Jadi neraca di sini menggambarkan tentang keadaan ya aset yang dimiliki oleh perusahaan, utang maupun modal ya. Ada 3 kunci ya. Jadi kunci pertama aset atau aktiva, yang kedua kewajiban atau utang, yang ketiga ekuitas ya. Nah, di sini sumber datanya tetap di neraca saldo kalian lihat ya. Yang pertama kas kecil ya, kas kecil. Jadi kita hubungkan sama dengan lalu klik neraca saldo. Nah, lihat kas kecilnya sebesar 102.700.000 lalu enter. Kemudian ada yang kedua yaitu tabungan ya. Jadi tabungan di sini termasuk aktiva lancar. Jadi kita hubungkan ke tabungannya, tabungan BCA sebesar 124.650.000 ya. Enter ya. Lalu giro ya. Giro kita hubungkan di neraca saldo sebesar 183 juta. Enter ya. Sewa dibayar di muka ya. Ini termasuk aset lancar juga. Jadi sewa dibayar di muka kita hubungkan ke neraca saldo sebesar 75 juta. Enter. Selanjutnya perlengkapan kantor. Jadi perlengkapan kantor kita hubungkan ke neraca saldo itu nilainya 350.000 ya. Selanjutnya piutang usaha. Jadi piutang usaha kita lihat di neraca saldo itu sebesar, nah ini ya 3 juta ya. 3 juta enter ya. Tinggal sekarang kita totalkan berapa jadinya ya. 102.700.000 ditambah 124.650.000 ditambah 183 juta ditambah 75 juta ditambah 350.000 ditambah 3 juta ya. Tinggal pakai sum aja nanti sama dengan sum karena tugas kalian menggunakan Microsoft Excel. Jadi sama dengan sum kurung buka nanti di blok ya. Di blok dari kas kecil sampai piutang usaha. Kemudian enter ya. Hasilnya itu adalah sebesar 488.700.000 ya. Kemudian masukkan nilai tanah jika ada ya. Ada nggak tanah di
neraca saldonya. Nah, kita harus lihat ya, tidak ada ya, berarti ini nol ya. Kenapa tidak ada? Karena perusahaan menyewa ya. Nah, di sini ada akun sewa dibayar di muka, berarti perusahaan itu menyewa ya. Berarti tidak memiliki bangunan tetap ya. Selanjutnya ada minibus ya. Nah, minibusnya kita hubungkan ke neraca saldo. Jadi kita lihat untuk minibus berapa nilai bukunya. 180 juta ya. Lalu enter. Kemudian ditotalkan. Ditotalkan, nah di sini sudah ada ya, 10 sama dengan 8 plus 9 ya. Berarti untuk mendapatkan jumlah aktiva tetap, yaitu dengan adanya penambahan antara 8-nya adalah tanah, 9-nya minibus ya. Berarti di sini sama dengan 0 ditambah 180 juta ya. Jadi sama dengan nanti diklik nolnya ditambah 180 juta. Jika sudah enter ya. Hasilnya adalah 180 juta. Selanjutnya kita totalkan ya. Total aktivanya berapa ya. Jadi untuk mendapatkan total aktiva, nah ini angkanya. Nah, supaya kalian tahu angkanya, arti angkanya ini ya. Nanti apa sih maksudnya angkanya ini ya? Jadi 11 sama dengan 7 tambah 10. Artinya 11 itu adalah total aktivanya, 7 itu adalah jumlah aktiva lancarnya. 10 itu adalah jumlah aktiva tetapnya. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan sama dengan 7-nya adalah jumlah aktiva lancar. 488.700.000 ditambah dengan 180 juta ya. 180 juta di sini adalah jumlah aktiva tetapnya ya. Jika sudah ditambah lalu tekan enter, kemudian hasilnya adalah 668.700.000 ya. Selanjutnya kita isi pada bagian kewajiban atau utang ya. Jadi kewajiban itu ada dua, ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang ya. Kewajiban lancar di sini adalah sebuah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jatuh temponya di bawah 1 tahun ya. Sedangkan jika jangka panjangnya itu pelunasannya itu kewajibannya di atas 1 tahun ya. Yang pertama ada utang pajak ya. Di sini Bapak berikan 12. Kenapa 12? Supaya nyambung ya. Jadi ini supaya nyambung total aktivanya 11 berarti nyambung ke sebelah kanannya utang pajaknya jadinya 12 ya. Jadi nyambung. Nanti tergantung jumlah akunnya berapa ya. Jadi angka 1 2 3 ini tergantung jumlah akunnya, tidak tetap ya. Bapak mengisi keterangan seperti ini supaya mudah dimengerti ya orang yang membaca ya. Nah, di sini utang pajak rasanya nggak ada ya. Utang pajak tidak ada. Selanjutnya utang usaha ya. Jadi kita hubungkan utang usahanya ke neraca saldo ya. Klik tab neraca saldonya. Nah, di sini utang usahanya itu adalah sebesar 60 juta ya. Nanti enter saja. Jadi hasilnya 60 juta. Jadi jumlah kewajiban lancar, nah di sini Bapak isi angka 14 sama dengan 12 ditambah 13 ya. Jadi 12 itu adalah utang pajaknya, 13 itu adalah utang usaha ya. Sehingga di dalam mencari jumlah kewajiban lancar itu didapatkan dari utang pajak ditambah utang usaha ya, itu maksudnya angkanya. Jadi di sini 0 ditambah 60 juta. Hasilnya itu adalah 60 juta. Utang bank gimana? Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang ya. Untuk utang bank, kita lihat di neraca saldo ada nggak? Nah, jadi sumbernya di sini ya. Tidak ada ya. Jika tidak ada, 0. Utang kewajiban jangka panjang lainnya juga tidak ada ya. Nanti kalian bisa periksa di neraca saldonya. Apakah ada atau tidak. Ya. Jika tidak ada, nolkan saja. Nah, jumlah kewajiban jangka panjang di sini
di sini adalah penjumlahan antara utang bank dengan utang kewajiban jangka panjang lainnya, ya. Jadinya jumlahnya itu adalah 0, ya. 0 sama 0, ya, jadinya 0. Selanjutnya total kewajiban, ya, di sini Bapak kasih angka 18, ya. Jadi 18 sama dengan 14 tambah 17. Berarti untuk mendapatkan total kewajiban itu, yaitu dengan cara menambah, ya, antara jumlah kewajiban lancar ditambah dengan jumlah kewajiban jangka panjang, ya. Tinggal ditambahkan 60 juta ditambah 0, ya. Setelah itu enter. Jadinya 60 juta, ya. Selanjutnya ada ekuitas, ya. Ekuitas di sini akan terdiri dari modal awal usaha, laba atau rugi tahun berjalan. Jadi laba rugi tahun berjalan adalah sebuah akumulasi, ya. Laba atau rugi dari perusahaan itu, ya, bersumber dari pembukuannya, ya. Selanjutnya ada prefer. Jadi prefer di sini artinya pemilik usaha mengambil uangnya sendiri di perusahaan tersebut, ya. Itu yang dinamakan dengan prefer. Jadi prefer ini sebagai pengurang, ya. Pengurang dari ekuitas, ya, atau modal. Selanjutnya kita masukkan datanya, di mana untuk modal awal usaha kita hubungkan ke dalam neraca saldo. Ya, modal awal usaha sebesar 600 juta, ya. Dan untuk laba atau rugi tahun berjalan, kita hubungkan ke laporan laba ruginya, ya. Kita hubungkan ke laporan laba rugi, yaitu laba atau rugi bersih sebelum pajaknya, sebesar 8.700.000, ya. Untuk prefer, kita lihat di neraca saldo bahwa untuk prefer itu tidak ada, ya. Jadi untuk prefer kita nolkan, ya. Selanjutnya total ekuitasnya berapa jadinya? Jadi di sini sudah Bapak isi kode 22, ya. 22 itu adalah total ekuitas. Jadi untuk mendapatkan total ekuitas itu sama dengan 19 ditambah 20 ditambah 21, ya. Nah, 19 itu apa? 19 itu adalah, nah di sini data sudah ada, ya. 19 itu adalah modal awal usaha ditambah dengan laba atau rugi tahun berjalan 20, ya. 21-nya adalah prefer, ya. Nah, di sini kita tambahkan, kita pakai sum aja, sama dengan sum, lalu di blok dari 600 juta sampai prefernya, ya. Ya, dari modal sampai nilai prefernya. Jika sudah, enter saja. Hasilnya itu adalah 608.700.000, ya. Selanjutnya dicari total kewajiban dan ekuitas. Jadi total kewajiban ekuitas didapatkan dari, ya, 18 ditambah 22, ya. 18 itu apa? 18 itu adalah total kewajiban. 22 itu apa? 22 itu adalah total ekuitas, ya. Jadi mencarinya sama dengan total kewajiban ditambah total ekuitas, ya. 60 juta ditambah 608.700.000, ya. Hasilnya itu adalah 668.700.000, ya. Nah, itu, ya. Nanti untuk neraca di sini ada persyaratannya, ya. Jadi total aktiva, nah ini, ya, 668.700.000 harus sama nilainya dengan dinilai total kewajiban dan ekuitas, yaitu sebesar 668.700.000. Jadi harus sama nilainya. Jika tidak sama berarti ada yang salah, ya. Salahnya di mana? Mungkin di laporan laba ruginya atau neraca saldonya, gitu, ya. Jadi banyak faktor, ya. Nah, demikian penjelasan Bapak mengenai pembuatan laporan, ya, laba rugi, ya, laporan perubahan modal dan neracanya. Mungkin ada pertanyaan lewat chat aja, jangan lewat mikrofon, ya, karena suaranya bias jika
lewat mikrofon tidak jelas. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, masih kosong chatnya. Tidak ada ya? Jadi lewat chat saja bertanyanya supaya jelas ya. Oh tidak Pak. Ya. Bagus Andika bilang tidak. Davika Nilam juga tidak ada. Baiklah jika tidak ada yang bertanya maka untuk materi tentang dokumentasi ya, yaitu pembuatan laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.